Jangan takut ketika Anda melihat burung buas dan jangan habis itu malah kecewa sama Tuhan. Tapi pakailah senjata dan perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah berikan dan tersedia bagi orang percaya dalam firman-Nya. Dengan iman lawan, usir burung-burung buas itu. Di ayat 11 ini juga mengajarkan kepada kita bahwa yang perlu Anda lindungi itu bukan bisnis Anda. Saya bicara ke businessman contohnya. Tetapi persembahan Anda. Saya kasih contoh ya, kesehatan. Mungkin Anda sudah pernah dengar berkali-kali saya pernah mengalami masalah lutut kanan saya ini. Waktu saya kena masalah lutut ini, sempat waktu dioperasi. Yang saya sesalkan dan sayangkan waktu saya kena sakit ini, adalah saya nggak bisa berlutut lagi. Saya tidak sayangkan lututnya. Saya sayangkan lutut ini untuk apa? Itu saya nggak bisa berlutut lagi. Dulu kalau saya sembahyang doa itu bisa berlutut begitu lama. Sekarang nggak bisa lama-lama. Ya, karena waktu itu apalagi waktu lagi bengkak nggak bisa ditekuk. Masa disikat arkoksia terus, ada obat tertentu itu membuat mood kita nggak enak. Saya nggak masalah dengan semua yang harus dialami. Orang lain yang menderita, sungguh-sungguh menderita itu lebih banyak. Saya malah kasihan sama mereka. Tapi yang saya sayangkan adalah lutut ini untuk apa? Apapun terjadi, misalnya saya kasih contoh dengan kesehatan saya, yang saya betul-betul sayangi, yang saya betul-betul lindungi, itu bukan hidup saya, tapi hidup saya ini untuk apa? Kalau ada apa-apa terjadi sama saya, pikiran saya sungguh, ini saya ngomong begini bukan jual jasa. Bagaimana dengan jemaat? Bagaimana dengan orang-orang yang bergantung sama aku? Bagaimana dengan ini dan itu, bagaimana dengan keluargaku? You see, don't protect your life. Protect the purpose of your life. Jangan lindungi hidupmu. Malah justru Yesus berkata, jangan cintai nyawamu. Siapa yang mencintai nyawanya, kehilangan nyawanya. Tapi cintai, lindungi tujuan nyawamu, tujuan hidupmu. Jangan cintai bisnismu, nanti jadi berhala. Cintai bisnismu itu bisa melakukan apa untuk kerajaan Allah. Jangan cintai ginjalmu. Kalau Anda minum air, tidak membuat minum air sehat, Anda jaga kesehatan organ-organ tubuh Anda, jangan cintai badanmu. Peliharalah badanmu, tapi cintailah Tuhan dengan itu. Cintailah sesamamu. Yang Anda perlu lindungi adalah persembahanmu. Bukan hidupmu. Apa yang hidupmu bisa persembahkan untuk Allah, itulah yang Anda manjakan. Itulah yang Anda jaga seperti biji mata. Saya tidak menjaga organ saya memelihara. Maksudnya saya tidak mencintai, saya jaga, tapi saya tidak mencintai. Ini adalah untuk sesuatu. Ini adalah untuk Kristus. Bukankah tubuh untuk Kristus, Kristus untuk badan? Korintus berkata begitu. Bukankah Alkitab juga berkata bahwa di Ibrani, tapi tubuh kau berikan padaku. Ini aku mau melakukan kehendakmu. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Ini tubuh kau berikan kepada saya. Itu adalah nubuatan tentang Kristus nanti. Para nabi zaman dulu sudah menubuatkan itu menjadi prinsip Mesias, itu menjadi motivasinya. Inilah badan yang kau berikan. I am ready to do your will. Luar biasa ya. Purpose-nya, tujuannya. Setiap kali kita ulang tahun, happy birthday to you, panjang umurnya, panjang umurnya. Ya saya ikut bahagia, tapi selalu dalam benak saya, kalau saya melihat orang itu hidup sia-sia, panjang umurmu untuk apa? Kalau untuk mendukakan roh Allah. Kalau kita belajar menyenangkan Tuhan dan punya tujuan, kita berjalan dalam purpose atau tujuan ilahi. Tuhan yang berkepentingan memanjangkan umurmu. Karena tidak ada Anda, tidak sama. Life is from Jesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, kau yang termanis Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hubungan-Mu dengan kami adalah anugerah terbesar yang kami bisa terima. Baik secara personally, individu maupun secara korporat sebagai gereja-Mu. Kami beruntung punya Allah seperti Engkau yang setia pada perjanjiannya dengan umat-Nya. Kami tahu bahkan ketika kami tidak setia atau kurang setia, Engkau tetap setia. Hidup kami, Tuhan yang mempertahankan dan membela. Thank you ya Tuhan. A simple gesture of thanks. Semoga ini berkenan di hati Tuhan. Kami panjatkan dengan segala ketulusan. Karena kami tahu kami ada di dalam hadirat-Mu, karena Engkau yang melayakkan kami. Layakkan kami terus untuk mengenal-Mu. Beritakan sabda-Mu lewat hamba-Mu, sembunyikan hamba selalu
di balik salib itu. Makasih Yesus, aku mengasihimu, gereja ini mencintaimu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Kejadian pasal 15 ayat 7 sampai ayat 21, ambil catatan karena saya pastikan Anda memperoleh banyak rema. Ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, di sini Abraham, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? 2 ayat dulu, lucu. Tuhan sudah bilang di ayat 7, akulah Tuhan. Kurang apa kalau Tuhan jadikan dirinya jaminan? Dalam perjanjian kita dengan Tuhan, Tuhanlah jaminan kita. Kalau misalnya saya punya depot kecil, bahkan restoran, atau warung lah ya, kedatangan presiden. Presiden tidak langsung kasih saya cash, makan apa, kalau di Surabaya, rawon. Kalau di Solo, ini baru minggu lalu saya di Solo soalnya, Timlo. Ya. Lalu Presiden RI datang makan di sana. Lalu habis itu berkata, akulah presiden, aku tidak akan berutang denganmu. Apalagi ini makanan kecil, ini uang kecil saja. Lalu presiden dengan arak-arakannya harus pergi. Masa mungkin sih beliau nggak bayar? Apa jaminannya? Beliau presiden, gak level sama saya. Kalau Tuhan berkata, akulah Tuhan, itu gak level sama Abraham. Jaminan janji itu adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan genapi gak ya janjinya? Kalau Tuhan gak genapi janjinya kan Tuhan yang malu. Tuhan itu mulia. Lawan kata malu itu bukan gak malu, lawan kata malu itu mulia. Tuhan itu mulia saking mulianya. Masa mungkin Tuhan itu berutang sama orang kecil seperti kita? Gak mungkin lah. Pasti nanti lihat ya, parsel demi parsel datang ke depot itu. Bahkan kalau perlu, depot itu akan direnovasi for free. Bedah rumah ceritanya. Nggak mungkin lah. Saya harus lihat-lihat dengan siapa saya berhadapan. Kalau saya berhadapan dengan tukang hutang, ya, saya nggak kasih dia makanan cuma-cuma. Saya pastikan dia bayar di depan. Apalagi ada orang yang suka nyelonong, masuk di restoran makan lalu habis itu ngilang. Tapi kalau ini Tuhan, presiden di atas segala presiden. Mana mungkin sih Tuhan itu mungkir? Mana mungkin Tuhan itu ingkar? Nggak mungkin Tuhan ingkar janji. Nggak level lah. Coba katakan nggak level sama saya. Maksudnya kita levelnya rendah, Tuhan itu levelnya tinggi. Tapi anehnya di ayat 8, Abraham ini nekat. Apakah dia ini kurang ajar sama Tuhan? Enggak juga sih. Dia itu realistis. Siapa bilang iman itu muluk-muluk? Iman itu dimulai dari dasar. Bapak Abraham pun, Bapak Iman pun memulainya dari fondasi. Dan di fondasinya dia ada ragu yang namanya dia manusia. Jadi kata Abraham, real gitu loh. Bangun hubungan sama Tuhan itu harus real. Bukan superficial, bukan plastik. Ya. Wajahnya original, orisinil. Misalnya kalau kita ke negara tertentu yang jago operasi plastik. Lihat ya perempuannya, modelnya sama semua. Cantik sih cantik. Tapi saya nggak bisa bedain tuh satu dengan yang lainnya. Saya sih lebih suka yang mostly orisinil lah ya. Wanita mungkin boleh touch up sana sini, namanya make up juga membuat wajahnya beda. Usia tertentu mungkin ditarik kulitnya, ya udah gak apa-apa. Tapi kalau dirombak total, ya sudahlah, sudah gak ada komentar. Ini kan subjektif ya, ini cuman opini saya. Cuman sebagai ilustrasi, paham maksud saya. Kalau sama Tuhan tuh jangan operasi plastik manusia rohmu. Apa adanya aja. Terus terang aja. Haleluyamu haleluya artinya. Aduhmu adalah aduh. Tapi jangan berakhir kala, selalu mengadu saja. Ujungnya itu selalu harus bersyukur, selalu katakan amin. Sama Tuhan itu yang real, tapi ujungnya harus menjadi seperti Kristus, bukan menjadi seperti dirimu. Kalau menjadi seperti kita sendiri, masing-masing kita sih punya tabiatnya. Abraham itu bermula ragu, berakhir Bapak Iman loh. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa kita bisa bermula membangun hubungan dengan Tuhan itu apa adanya, tapi kita bisa nanti wisuda bukan apa adanya. Kita akan menjadi seperti yang Dia kehendaki, katakan amin. Itulah hubungan perjanjian dengan Tuhan Yesus. Tapi banyak orang sudah salah sama Tuhan di step 1 atau di langkah pertama. Langsung penuh dengan pura-pura. Kemunafikannya banyak. Janganlah, kalau kita datang ke gereja sih, kita apa adanya aja. Kalau kita doa juga apa adanya. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu banyak gaya.
Yang saya suka dengan jemaat GMS dan para hamba-hamba Tuhannya, kita itu apa adanya. Gembala-gembala Anda ini, saya akan kenal semua, karena semua adalah anak didik saya. Dan mereka itu apa adanya kok. Sekalipun mereka boleh dikatakan sudah menjadi mega church pastor, sini sana, jemaatnya udah ribu-ribuan atau puluhan ribu bahkan. Saya belasan ribu maksudnya, masing-masing orang ada yang belasan ribu, ada yang ribuan. Tapi mereka gak gaya tuh, gak rasa kayak pendeta mega, pendeta besar gitu, enggak. Kalau kita kumpul ya, andai kata Anda ada di tengah-tengah kami, kekanak-kanaan. Tapi enggak humornya itu humor yang dosa, enggak. Tapi lucu. Saya kenal, kami saling mengenal itu dari sejak kami itu di bangku sekolah. Saya gak melihat bedanya mereka. Live streaming sekarang saya beritahukan semua gembala regionalmu, bahkan gembala-gembala gereja lokal. Mereka itu gak ada yang superficial. Apa adanya. Like father, like son lah. Buah itu gak boleh jatuh jauh dari pohonnya. Jemaat juga harus apa adanya. Meskipun Tuhan sudah bawa dirimu jauh, jangan lupa kulitnya. Kita tuh mesti apa adanya aja. Tapi ya orang bisa merasakan perubahan kita. Kalau kita apa adanya saja, gak pernah berubah-ubah. Berapa tahun kemudian dia tetaplah Philip yang sama. Nah itu kegagalan kita. Wah dia tetap sama itu, masih seperti dulu, ngamukan. Masih seperti dulu tersinggungan. Nah ya itu namanya tidak ada perubahan. Itu harus bisa hanya diobati dengan yang namanya pertobatan. Paham ya bedanya? Our sinful nature must change. Atau hakikat dosa kita harus berubah. Tetapi kepolosan kita tetap harus dipertahankan. Katakan amin. Nah kalau kita baca di Abraham ini ragu loh. Good news for you and for me too. Kabar baik untuk kita. Ternyata Abraham pun pernah bimbang. Coba lihat ayat 8. Padahal Tuhan sudah taruh dirinya sebagai jaminan. Dia berkata, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Pernahkah Tuhan berjanji sesuatu kepada kita lalu kita masih ragu, nggak pasti, belum yakin. Kita masih minta ekstra tanda. Jaminannya apa Tuhan? Loh, saya kalau jadi Tuhan pasti tersinggung setengah mati. Saya berkata, ya sudah kamu nggak percaya sama saya. Berapa banyak orang Kristen gitu kan dalam urusan bisnis sehari-hari. Udahlah, percayalah. Tuhan aja nggak gitu, kita nggak boleh menuntut orang lain percaya. Tanpa kita memberi mereka jaminan. Masa sih nggak percaya? Justru kalau kita berada di dalam status kepercayaan. Misalnya seorang pendeta nih. Kalau ada orang mau, saya misalnya jual mobil saya tidak akan mentang-mentang di depan berkata, ini pendeta lo ya, jangan tawar lo ya. Justru tawarlah. Saya tidak mau nanti profesi saya dicerca. Fair-fairan di depan, tolong diselidiki itu semuanya. You nggak happy, nggak usah beli. Nggak usah beli. Tapi kebalik biasanya orang itu suka memanipulasi atau memanfaatkan. Lu ini lo pendeta lo. Atau orang Kristen juga, lo sama orang Kristen lah, udahlah. Nggak usah notaris-notarisan lah, udahlah saling percayalah. Lalu disitulah biasanya pecah kongsian, ujung di belakangnya tukaran. Nggak bisa. Tuhan aja diragukan. Bahasa Inggrisnya, giving Abraham the benefit of the doubt. Kata benefit of the doubt itu kasih orang suatu hak istimewa untuk meragukanmu dulu. Jangan tuntut orang percaya karena statusmu. Tuhan aja statusnya kurang-kurang apa? Dia Tuhan loh. Dia tidak menuntut Abraham langsung semerta-merta percaya. Jadi saya dorong Anda kalau Anda urusan bisnis, kalau tiba-tiba lawan bisnis Anda itu ngaku-ngaku, udahlah percaya sama saya. Anda justru harus ekstra hati-hati. Sebab orang yang waras dalam Tuhan pasti berkata, loh percaya, aku percaya. Malah justru kebalik. Orang memberi kepercayaan, kita nggak mau segampang itu. Udahlah, saya percaya. Enggak, saya nggak mau. Nanti ujungnya nggak enak. Mendingan sekarang kita tolong selidiki dulu, tolong due diligence-nya dilakukan, tolong riset dulu, baru kita matang-matang. Jangan takut kehilangan rezeki, kehilangan kongsi, kehilangan customer, jangan. Sebab berkat itu datangnya dari Tuhan, susah payah nggak mengikutinya. Jadi Anda nggak perlu abu-abu, lalu orang lain terjebak masuk jebakanmu. Nggak perlu, Anda bukan jebakan. Jadi kalau misalnya Anda di posisi rawan, dipercayai orang sungkan. Justru karena orang itu sungkan, Anda harus lebih sungkan dan berkata, no, ayo Pak, kita jelas, termnya harus jelas di depan, kita tanda tangan. Apa term-termnya yang harus kita penuhi? Kalau nggak dipenuhi gimana? Yang namanya kerjasama itu harus dua sisi, fair-fairan. Saya juga mau Anda beruntung, saya juga beruntung, saya cari win-win solusi, saya nggak mau menang sendiri. Lu nggak apa-apa lu Pak, tambah sungkan orangnya. Enggak lah, saya percaya saja, saya nggak mau justru masuk dalam kerjasama yang begitu. Karena pasti ujungnya nggak enak. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Dalam hubungan apapun juga, kolega,
customer, klien, supplier, whatever. Belajar dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tuhan gak berkata, ini anak, ini anak gak tahu diri. Tuhan bilang sama Abraham, udahlah, lu percaya atau gak percaya janji, urusan kamu. Kamu gak mau, ya sudah. Lalu Tuhan tersinggung, banting meja, walk out. Enggak tuh. Tuhan berkata, firman Tuhan kepadanya ayat 8, ayat 9. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Wagyu pun ada, lamb chop pun di situ. Seekor domba jantan berumur 3 tahun dan seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati, burung dara pun ada. Apa sih ayat 9 ini? Nggak usah cari arti rahasianya, domba apa, lembu apa, nggak usah dulu. Ayat 9 ini adalah tradisi notarisan zaman dulu. Kalau zaman sekarang materainya lalu dilegalisir. Zaman dulu itu nggak ada gitu-gituan. Zaman gitu itu pakai hewan dan ada saksi. Dan Tuhan bawa Abraham ke notaris. Luar biasa ya. Lihat Tuhanmu itu. Thomas itu kurang apa sama Tuhan Yesus? Kurang ajar mungkin Thomas itu. Kalau aku tidak mencucukkan jariku, aku nggak percaya. Marahlah Yesus dan seret dia ke neraka. Betul? Tidak. Datanglah Yesus khusus untuk Thomas. Pada suatu hari mereka berkumpul bersama-sama, pintu terkunci, Thomas di sana, karena pertama kali Thomas absen waktu itu, Yesus datang khusus untuk Thomas dan berkata, sekarang cucukkanlah. Berbahagialah mereka yang percaya kepadaku tanpa melihat dulu. Tuhan gak ngamuk, gak marah. Tuhan malah justru ngalah. Itu loh Allahmu. Jadi di sini ada orang yang ragu lalu harus justru merasa berdosa, lalu setan datang dan berkata, kamu adalah anak durhaka. Enggak lah. Asal kita tidak punya intention atau punya maksud buruk dalam hati kita untuk mencobai Tuhan, tapi kita datang sama Tuhan apa adanya. Lord, I believe, seperti di kitab Injil ada satu orang minta mujizat, dia kurang percaya, dia berkata, Tuhan aku percaya, namun bantulah aku yang kurang percaya. Ini orang gimana ini, orang pelin-pelan. I believe but help me. Help my unbelief. Aku percaya tapi tolonglah aku yang kurang percaya ini. Dia tetap dapat mujizatnya loh. Petrus yang ragu, sempat jalan di atas air lalu habis itu cemplung tenggelam karena dia lebih merasakan badainya. Tuhan tidak biarkan dia tenggelam, Tuhan angkat dia dan rescue dan Tuhan berkata, mana imanmu? You have a God, kita itu punya Allah yang training kita. Seperti seorang ayah melihat anak balitanya baru berjalan atau batita, jatuh gak mungkin berkata, gak becus kamu, tapi diangkat dan berkata, ayo jalan lagi. Anda itu punya Tuhan yang begitu baik, so good. Makanya bodohlah orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Anda tidak akan menemukan Tuhan seperti dia. Orang yang menjual Tuhan untuk apapun, itu orang tidak takut mati. Karena sebelum mati, orang itu pasti butuh kemurahan yang maha kuasa. Jangan tinggalkan Tuhan. Perjanjianmu dengan Tuhan itu harus selama-lamanya. Hubungan perjanjian dengan Tuhan Yesus itu kau pegang, itulah harta terindah. Meskipun kita kekayaan, harta kita nggak seberapa dibandingkan dengan angan-angan kita. Namun demikian, orang yang punya Tuhan punya segala-galanya. Karena Tuhan itu memberi kita satu hal, kesetiaan. Asal Tuhan setia, saya tidak takut apa-apa. Coba lihat di ayat 9, Tuhan itu minta hewan-hewan ini disediakan. Bukan karena Tuhan mau makan lamb chop atau wagyu. Tapi kenapa bermacam-macam hewan? Saya kasih arti sesungguhnya. Ada lembu, ada domba, ada kambing 3 tahunan itu, sampai burung tekukur pun ada anak burung merpati. Bukan burung merpatinya, anak burung merpati. Tuhan berkata, dalam kaya atau miskin, orang kaya saja yang bisa kasih lembu. Tapi kalau Anda tahu sistem persembahan, orang-orang miskin diizinkan Tuhan sama haknya untuk memberikan korban. Kalau mereka tidak bisa membawa kambing domba yang setengah mahal, yang lembu wagyu yang mahal sekali, mereka bisa bawa burung tekukur, cuman sepeser uang. Tuhan berkata, ini perjanjian akan kutandai dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, dalam sakit maupun sehat. I will be faithful to my promise. Aku akan setia dengan janjiku atas hidupmu. Terharu saya baca ayat 9. What a good God. What a good God. Yesus tidak melihat persembahannya. Yesus melihat kesungguhan hatinya. Yesus tidak mencela persembahan orang kaya. Tapi mereka memberi dari kelimpahan.
Nggak apa-apa tuh mereka beri sesuai sukarela, tapi mereka merasa lebih bangga daripada orang-orang yang memberinya sedikit. Tapi Yesus berkata enggak, janda ini memberikan 2 peser uang semua yang ada di badannya. Mungkin nominal Anda lebih besar, tapi dia persentasinya lebih tinggi. Nggak apa-apa, aku nggak pernah saling membandingkan. Bapak yang kita punya tidak pernah banding-bandingkan anak. Makanya itu orang tua Kristen yang penuh Roh Kudus tidak boleh banding-bandingkan anak. Itu menyakitkan sekali. Didik ya didik aja, nggak usah berkata nggak seperti abangmu, kamu nggak seperti mbak Yumu, nggak seperti kokomu. Jangan begitu. Tuhan nggak pernah banding-bandingkan. Soalnya kalau mau dibanding-bandingkan, tergantung siapa yang dibandingkan, siapa yang jadi korban, dibanding-bandingkan ya mesti kalah. Ya, nah Tuhan itu bukan membandingkan antara janda itu dengan orang kaya. Cuman orang kaya yang memberi itu menghina yang miskin dan berkata, pemberianku lebih. Gereja ini berdiri karena uangku. Wrong. Gereja ini berdiri, pekerjaan Tuhan berjalan, itu karena orang-orang yang murah hati, baik yang miskin maupun kaya, tidak dibanding-bandingkan. Tapi setiap orang yang memberi, tangan satunya jangan tahu. Jangan menghina orang lain, yang memberinya tidak sebanyak dirimu, dan jangan juga minder kalau kita tidak memberi sebanyak mereka. Masing-masing orang punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Urusi hatimu. Dan Tuhan tidak berkata yang persentasinya lebih tinggi itu lebih wangi, nggak tentu. Jikalau tidak diberikan dengan kasih, seperti gong berbunyi, mau menyerahkan nyawamu pun Korintus berkata, kalau tanpa kasih, perbuatanmu sia-sia. Setiap orang urusi hatinya sendiri. Dan Tuhan berkata, ketika aku berkenan, memberkati dan merestui persembahan itu, maka persembahan itu menjadi sesuatu dalam kerajaanku. Itu. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan lagi bersabda kepada Abraham, I will be faithful to you. Kamu kan tanya dari mana kamu kan tanya dari mana kamu tahu nanti bahwa kamu akan memiliki janji itu, yaitu keturunanmu memperoleh Kanaan. Kan nggak cukup, akulah Tuhan. Oke, aku kasih bukti hari ini, minta hewan-hewan itu disediakan. Lalu dipotong, lihat ayat 10, diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ayat 10, maka lembu, kambing, domba, semua dipotong kecuali burung-burung gak dipotong karena terlalu kecil, mau dipotong gak kelihatan apa-apa. Jadi semua, kenapa dipotong 2? Karena zaman dulu itu dipotong 2 di hadapan saksi. Mereka berdua itu aneh sih memang itu, tapi ya jangan kita hakimi lah, karena zaman kan berbeda ya. Kalau orang Amerika, kalau kebudayaannya ke Amerikan, ke arah USA, orang itu salaman, dan salaman itu harus kokoh, memandang mata, dengan tatapan mata. Kalau Anda pergi ke Eropa, lain lagi. Di France atau di Paris, di Prancis, cipika-cipiki, cowok dengan cowok. Saya pernah tuh waktu pelayanan di situ, biasanya kalau di Amerika atau di Kanada, Australia, pokoknya negara-negara yang barat begitu berbahasa Inggris, shake hand. Tapi waktu di Prancis, saya ketemu orang sebelum pelayanan, orang-orang Paris, cipika-cipiki, saya agak sedikit risih. Cowok dengan cowok sih. Saya bilang, don't kiss me. I don't kiss men. Except my son. Kecuali anak saya. Jadi, culture ya, kebudayaannya. Nah, culture zaman itu, kebudayaan zaman itu adalah di kiri kanan kasih hewan, di pintu gerbang biasanya, jadi disaksikan oleh seluruh kota menjadi perjanjian yang tidak bisa dianulir. Lalu 2 pihak yang teken janji itu jalan di tengah-tengah dan diucapkan berkat dan kutuk. Jadi kalau sampai ada yang melanggar, ya sudah, mereka punya superstisi yang baik. Mereka punya keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa akan melihat dan akan menulahimu yang ingkar janji. So it's like that. Tapi semua dipotong kecuali burung tekukur. Tuhan itu nggak mau lah kalau apa yang sedikit itu dipotong-potong lagi ya, sedikit tambahan pewahyuan. Kalau keju itu udah tipis, jangan ditipisi lagi. Kalau itu termasuk uang kecil bagi dirimu, udahlah jangan minta kembalian, kasihin orang lain, kasih lebih, apa susahnya sih, nggak tunggu kaya untuk kita bisa lakukan itu. Belajar murah hati, burung tekukur itu jangan dipotong lagi. Tidak semua korban itu kau bawa ke gereja dipersembahkan. Ada pula di masyarakat kita belajar murah hati dengan orang lain. Misalnya kalau ada yang bekerja waiter di sini, pasti bisa. Gereja kita ini profesinya itu A sampai Z, ada semua. Ya,
Gereja ini adalah gereja orang-orang yang mau cinta Yesus. Bukan miskin atau kaya. Dan kalau ada di sini yang pramusaji, betul ya, pramusaji itu waiter ya, bahasa Indonesianya ya. Waiter, waitress gitu, Anda tahu kan ya, kalau dikasih tips lebih itu bisa jadi uang transport kan. Itu uang gak seberapa bagi orang yang makan, membuktinya dia bisa makan di restoran, gak perlu dia super kaya, berarti dia punya lebih. Atau makan di depot bahkan. Udahlah, bulatin lah, gak usah dihitung, kurang 50 perak sini. Dihitung kericing satu-satu, jangan begitu kikir pelit. Burung tekukur jangan dipotong-potong lagi lah. Udah kecil kok itu, keju udah tipis dipotong lagi di tengahnya. Jangan pelit. Aku mau kaya. Aku mau kaya. Misalnya ada orang berkata begitu. Dan aku akan bekerja keras. Kerja gak pernah pulang. Ini burung tekukur yang dipotong itu ya. Ini tipe orang yang seperti ini salah satunya. Gak pernah pulang. Apapun dikorbankan. Ibadah dikorbankan. Ke gereja sekali-kali. Sama anak istri juga gak terlalu memedulikan. Gak apa-apa. Aku kan jadi ayah yang baik nanti waktu aku umur 40. Sekarang aku akan banting tulang dulu. Apa susahnya sambil kerja, hidup itu yang balance gitu, yang seimbang, juga nikmati keluargamu. Waktu umur 40, anak Anda mungkin panggil Anda om nanti. Waktu Anda kaya raya. Atau mungkin ginjalmu gagal waktu itu. Kenapa sih burung tekukur potong? Aku gak mau, aku hemat. Istri pakai daster yang sudah bolong-bolong, itu pun gak dibeliin. Padahal uangnya ada. Kenapa? Aku cicil untuk beli ini, untuk investasi ini, untuk bangun bisnisku. Jangan ngotot lah. Saya nggak berkata bahwa kita boleh malas. Kita harus rajin. Tapi jangan sampai mengorbankan hal-hal yang esensial di hidupmu. Kalau itu bukan rajin lagi, itu udah obsesi to be rich. Lalu makannya tiap hari instant noodle atau mie instan. Padahal bisa makan bergizi, makan itu terus makannya pokoknya nggak diperhatikan gizinya. So what kalau umur 40 bisnis Anda besar, tapi Anda malnutrisi dan sakitnya macam-macam. Jangan gitulah. Burung tekukur jangan dipotong-potong. Syukuri sedikit yang ada, whole, lengkap tuh burungnya, korbankan, makanlah. Belajar untuk bisa nikmati today. Anda tidak menerima pesan ini dari seorang yang malas. Saya orang yang rajin, saya gigih dan giat bekerja, rekan-rekan kolega saya tahu semuanya. Tapi saya tidak korbankan perkara-perkara yang sangat esensial di hidup saya demi mengejar sukses. Not even ministry success. Saya tidak akan mengorbankan anak saya di atas mezbah pelayanan. I shall not. Tuhan tidak memberi saya mereka untuk saya bunuh di altarnya, tapi untuk saya besarkan di dalam rumah saya dan di dalam rumah Allah. Hati-hati ya, mungkin kata-kata saya ini kena ke beberapa orang. Please change your way. Tolong diubah prioritasnya. Burung tekukur jangan dipotong-potong lagi. Apa adanya, serahkan ke Tuhan dan nikmati. Tapi kita kembali lagi ke notarisannya Tuhan ini. Kita sekarang lihat ayat yang ke-7, ke-11. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Anda lihat di ayat 11, ketika sudah ditata itu notarisan, gak langsung Tuhan datang. Tapi yang datang dulu adalah burung-burung buas. Untuk makan persembahannya Abraham. Dan Abraham sengaja mengusirnya. Saya jadi ingat perumpamaan Yesus. 4 macam tanah. Tanah pertama itu yang ditaburi di tepi aspal. Burung-burung datang untuk mencuri. Ini burung, entah dalam ilustrasi itu melambangkan setan. Tapi ini burung sungguhan. Saya percaya setan juga bisa pakai hewan. Untuk melakukan pengerusakan. Jadi hari itu burung-burung buas mau hinggap pada persembahan yang disediakan oleh Abraham, korban untuk perjanjian. So we can learn something, kita bisa belajar sesuatu. Apa itu? Bahwa setan itu membenci perjanjian kita dengan Tuhan. Detik di mana kita mau mempersembahkan hidup kita atau apapun kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, setan akan langsung datang, burung-burung buas untuk mencuri dan mengacaukan persembahanmu. Setan atau iblis itu benci dengan apapun juga apapun yang merupakan perjanjian kita dengan Roh Kudus. Setan benci. Ketika Anda berjanji untuk melayani, tiba-tiba pencobaan datang.
Anda berjanji untuk datang ke gereja dan untuk setia beribadah, gangguan. Anda memenangkan anggota keluarga tahun ini, pokoknya dia akan dibaptis, lalu tiba-tiba seperti orang yang mau Anda bawa itu kesurupan dan membenci Tuhan. Jangan takut ketika Anda melihat burung buas dan jangan habis itu malah kecewa sama Tuhan. Tapi pakailah senjata dan perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah berikan dan tersedia bagi orang percaya dalam firman-Nya. Dengan iman lawan, usir burung-burung buas itu. Di ayat 11 ini juga mengajarkan kepada kita bahwa yang perlu Anda lindungi itu bukan bisnis Anda. Saya bicara ke businessman contohnya. Tetapi persembahan Anda. Saya kasih contoh ya, kesehatan. Mungkin Anda sudah pernah dengar berkali-kali saya pernah mengalami masalah lutut kanan saya ini. Waktu saya kena masalah lutut ini, operasi, sempat waktu dioperasi. Yang saya sesalkan dan sayangkan waktu saya kena sakit ini, adalah saya nggak bisa berlutut lagi. Saya tidak sayangkan lututnya. Saya sayangkan lutut ini untuk apa? Itu saya nggak bisa berlutut lagi. Dulu kalau saya sembahyang doa itu bisa berlutut begitu lama. Sekarang nggak bisa lama-lama. Ya, karena waktu itu apalagi waktu lagi bengkak nggak bisa ditekuk. Masa disikat arkoksia terus, ada obat tertentu itu membuat mood kita nggak enak. Saya nggak masalah dengan semua yang harus dialami. Orang lain yang menderita, sungguh-sungguh menderita itu lebih banyak. Saya malah kasihan sama mereka. Tapi yang saya sayangkan adalah lutut ini untuk apa? Apapun terjadi, misalnya saya kasih contoh dengan kesehatan saya, yang saya betul-betul sayangi, yang saya betul-betul lindungi, itu bukan hidup saya, tapi hidup saya ini untuk apa? Kalau ada apa-apa terjadi sama saya, pikiran saya sungguh, ini saya ngomong begini bukan jual jasa. Bagaimana dengan jemaat? Bagaimana dengan orang-orang yang bergantung sama aku? Bagaimana dengan ini dan itu, bagaimana dengan keluargaku? You see, don't protect your life. Protect the purpose of your life. Jangan lindungi hidupmu. Malah justru Yesus berkata, jangan cintai nyawamu. Siapa yang mencintai nyawanya, kehilangan nyawanya. Tapi cintai, lindungi tujuan nyawamu, tujuan hidupmu. Jangan cintai bisnismu, nanti jadi berhala. Cintai bisnismu itu bisa melakukan apa untuk kerajaan Allah. Jangan cintai ginjalmu. Kalau Anda minum air, tidak membuat minum air sehat, Anda jaga kesehatan organ-organ tubuh Anda, jangan cintai badanmu. Peliharalah badanmu, tapi cintailah Tuhan dengan itu. Cintailah sesamamu. Yang Anda perlu lindungi adalah persembahanmu. Bukan hidupmu. Apa yang hidupmu bisa persembahkan untuk Allah, itulah yang Anda manjakan. Itulah yang Anda jaga seperti biji mata. Saya tidak menjaga organ saya memelihara. Maksudnya saya tidak mencintai, saya jaga, tapi saya tidak mencintai. Ini adalah untuk sesuatu. Ini adalah untuk Kristus. Bukankah tubuh untuk Kristus, Kristus untuk badan? Korintus berkata begitu. Bukankah Alkitab juga berkata bahwa di Ibrani, tapi tubuh kau berikan padaku. Ini aku mau melakukan kehendakmu. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Ini tubuh kau berikan kepada saya. Itu adalah nubuatan tentang Kristus nanti. Para nabi zaman dulu sudah menubuatkan, itu menjadi prinsip Mesias, itu menjadi motivasinya. Inilah badan yang kau berikan. I am ready to do your will. Luar biasa ya. Purpose-nya, tujuannya. Setiap kali kita ulang tahun, happy birthday to you, panjang umurnya, panjang umurnya. Ya saya ikut bahagia, tapi selalu dalam benak saya, kalau saya melihat orang itu hidup sia-sia, panjang umurmu untuk apa? Kalau untuk mendukakan roh Allah. Kalau kita belajar menyenangkan Tuhan dan punya tujuan, kita berjalan dalam purpose atau tujuan ilahi. Tuhan yang berkepentingan memanjangkan umurmu. Karena tidak ada Anda, tidak sama. Life is from Jesus. Hidup itu adalah dari Tuhan datangnya. Jangan cintai hidupmu. Jaga hidupmu. Pelihara, rawat. Tapi yang kau cintai adalah tujuannya. Jangan cintai uangmu. Cintakan uang malah akar segala kejahatan. Tapi cintailah, kasihilah tujuan Tuhan memberikan harta itu kepadamu. Aku bisa senangkan papa mamaku. Aku bisa berbakti, kalau zaman dulu aku belum sukses, sekarang aku bisa bawa mereka liburan kemana. You see? Yang itu kan sesuatu yang sangat natural dalam keluarga. Tapi lebih dari itu, dari pekerjaanku ini, aku punya skill, gak tentu selalu persembahannya itu dana. Aku bisa persembahkan untuk umat Tuhan. Misalnya aku insinyur, aku bisa bangun
Sibuk gereja ini aku sumbang si idenya, tentang ininya, interiornya. Oh Lord. Itu. Dan juga lewat profesiku mancing ikan ini aku bisa dapatkan 2 koin di dalamnya untuk membayar bea bait suci. Bukan hanya untuk aku Petrus, tapi juga untuk Yesus. Itu. Untuk menutup tagihan-tagihan yang bisa memajukan kerajaan Tuhan dan melangsungkan ministry terus. Wow. That you should love. Makanya kalau semuanya misalnya bisnis lagi dalam masalah, pekerjaannya gimana, atau ada apapun lah profesi kita diganggu, karir kita goncang, saya tidak pernah khawatir. Selama Tuhan masih berkepentingan dengan saya, perahuku tidak akan tenggelam. Saya cuma berkata sama Tuhan, naik bandingnya begini, Tuhan, you have to pour your blessing on us. Kenapa? Karena kita harus terus menjadi berkat buat orang lain. Saya tidak pernah khawatir, bisa nggak kita bangun gedung ini, gedung itu, karena kita nggak pernah mencintai gedung kok. Tapi kalau yang kita cintai umat Allah harus beribadah. Saya percaya Tuhan yang akan mendirikan semuanya. Tuhan yang akan tutup semua kebutuhannya. Do not love your life. Kita pelajari sesuatu, burung-burung buas itu datang, Abraham mengusirnya. Dia mau berkata sama setan hari itu lewat tindak tanduknya. Dengan mengusirnya secara sengaja dia berkata, don't touch my offering. Dia berkata, jangan apa-apakan persembahanku. Sebab persembahanku adalah perjanjianku dengan Tuhan. Tuhan tidak punya perjanjian apa-apa dengan pekerjaan kita. Tapi jikalau Anda serahkan pekerjaan Anda untuk kemuliaan Allah, bukan berarti dijual lalu uangnya kasih ke gereja, siapa bilang? Bukan. Dengan segenap hatimu di situ Anda menjadi seperti Kristus, skillnya juga kepakai, pengalaman hidupnya, termasuk apa yang Anda bisa kontribusi di dalam ministry. Semuanya itu satu paketan. Bahwa Tuhan dimuliakan di dalam pekerjaan Anda. Kalau Anda menyerahkan pekerjaan Anda untuk kemuliaan Allah, maka Tuhan punya perjanjian dengan Anda dalam pekerjaanmu. Ketika burung buas itu hingga pada daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Dia berkata, my offering is my covenant with God. Nah, saya juga bersyukur hari ini di minggu persepuluhan kita belajar sesuatu. Dunia mau berkata persepuluhan gini gitu, terserah mereka. Saya sudah dari dulunya, dari sejak puluhan tahun lalu, 30 sekian tahun lalu, waktu saya sejak bujangan, saya sudah punya disiplin ini. My offering is my covenant with God. Persembahanku adalah perjanjianku dengan Tuhan. Termasuk persembahan persepuluhanku. Aku yang mau, please jangan urusi aku. Hai dunia di luar sana. Itu aku yang mau saya turunkan ke anak cucu saya. Sampai kapanpun, keluarga saya, Mantova, turun-temurun dari keluargaku, akan menjadi pemberi, bukan pencinta harta. That is my covenant with God. Supaya kami tidak akan pernah stoop solo, tidak akan pernah kita itu membungkuk begitu rendah. Sampai minta-minta roti sama orang dan motivasi. No, saya sudah punya perjanjian bahwa dari apa yang kami terima dari Tuhan Yesus, berkat setiap bulannya, saya kembalikan untuk mengingatkan kami, berkat itu dari siapa sumbernya. Dan bahwa siapa yang memelihara kami, itu bukan nominal berkat itu sendiri. Bahwa siapa yang memberkati kami tahu. Dan kepada dia kami mengabdi. Bukan kepada money. My offering, my covenant with God. Persembahanku adalah perjanjianku. Dan setiap pagi saya berlutut berdoa, menyembah Tuhan sebelum saya bekerja. Pagi hari, saya mempersembahkan diri. Mempersembahkan lagu pujian. Kadang saya nyanyi sendiri. Kadang saya dengar musik sambil menyanyi. Tapi waktu sakral saat teduh pribadi itu, it's my offering to God in the morning. Itu adalah persembahan saya di pagi hari. Saya ceklok membawa diriku masuk ke hadiratnya. Mencari wajahnya. Mesbah doa saya secara pribadi itu adalah perjanjianku dengan Tuhan. That is my covenant with God. Ya pagi. Amin. Ayat 12, menjelang matahari terbenam tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Loh, kok terjadi gelap gulita? Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan mereka
akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini gak enak, ayat 12-13, lalu setelah ngusir burung, Abram tertidur. Waktu tidur dia merasa gelap, ini bukan ditindih ya, bukan ditindih sama setan, tapi dia merasakan sesuatu yang depresi di dalam tidurnya. Dia merasa ada sesuatu yang gelap gulita. Lalu ada firman Tuhan datang, hei Abraham, nanti keturunanmu itu sebelum memperoleh Kanaan, mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya di suatu negeri. Negerinya orang Amori alias orang Mesir. Tuhan menubuatkan nanti itu mereka akan berada di tanah perbudakan di Mesir. Sebelum tentunya kita tahu ceritanya Musa nanti dibangkitkan untuk membebaskan. Kenapa Tuhan itu gak beritahu yang baik-baik saja? Dalam perjanjian itu Tuhan memberitahukan terus terang. Bahkan salib yang harus dipikulnya. Saya itu suka sama Tuhan Yesus karena kalau roh-roh jahat, itu dia kasih manis-manis di depan, jerat di belakang. Kalau Tuhan Yesus itu ngomong terus terang itu di depan. Langsung dari sejak awal murid-murid itu diajak ikut Tuhan, itu Tuhan sudah peringatkan. Barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Dari depan sudah diberitahu. Beberapa berkata, guru aku mau mengikutmu. Serigala punya sarang, punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia gak punya tempat loh yang meletakkan kepala. Kamu ikut aku itu, saya beritahu di depan dulu loh ya. Aku bilang kamu ke timur, ke barat, kamu gak punya status atau identitas. Tapi di mana aku tempatkan, kemana aku pergi, kau ikut aku di situ. Itulah kodenya hamba-hamba Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan ini siap dipindah. Kemana saja yang Tuhan bawa, Tuhan tuntun. Luar biasa ya. Tuhan tuh ngomongnya di depan. Saya sukanya dengan Tuhan Yesus itu di situ. Karena ikut Tuhan tuh gak misterius. Yang misterius itu hidup dan masa depan kita gak tahu. Tapi sama Tuhan itu, cukup kita belajar to trust Him, untuk percaya sama Dia. To trust in Him, atau menaruh kepercayaan di dalam Dia, dan cukup kita belajar tahu bahwa kalau Tuhan yang tuntun, ujung-ujungnya pasti indah. Meskipun lewati 400 tahun perbudakan di sini, tapi semua akan indah pada waktunya, katakan amin. Makanya itu di ayat 14 dikatakan, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Lihat tuh, semua akan indah pada waktunya. Tetapi gak main-main, Abraham diberitahu, 400 tahun mereka akan diperbudak, nanti kejadiannya setelah kamu mati. Tetapi engkau akan pergi, ayat 15, kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Perhatikan di sini bahwa perjanjian dengan Tuhan itu, tidak hanya satu generasi. Hubungan perjanjian kita dengan Tuhan Yesus itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Kebaktian berikutnya nanti saya akan jelaskan. Bahwa Tuhanlah yang memanggil kita dan keturunan kita. Berarti, the covenant we have with God, atau hubungan perjanjian kita punya dengan Tuhan sekarang yang kita jalin, itu akan melampaui kuburan kita. Perjanjian saya dengan Tuhan ini, suatu hari saya mati, perjanjian itu akan terus berjalan tanpa saya. Makanya itu, warisan apa terbaik yang kita bisa berikan pada anak cucu kalau bukan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang sama yang turun-temurun sampai zaman Daud, sampai Israel hari ini disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub. Sampai ribuan generasi tetap Allah Abraham. Makanya itu jangan pernah kita itu tidak bangun kehidupan rohani. Karena kehidupan rohani kita itulah warisan sesungguhnya ke anak cucu kita. Meskipun mereka harus mengambil keputusan sendiri untuk ikut Tuhan. Tetapi mereka akan dibawa pengaruh hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Ayat 16 sudah mau selesai, tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurhakaan orang Amori itu belum genap. Orang Amori di sini orang Mesir. Ketika matahari telah terbenam, coba perhatikan, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potong-potongan daging itu. Jadi tiba-tiba waktu Abraham bangun setelah dapat firman itu ada api jalan. Di tengah-tengah itu ajaib, itu supranatural, tetapi begitu nyata. Ada perapian yang berasap, berjalan lewat di antara potongan daging itu. Jadi Abraham tidak ikut lewat. Dengan kata lain Tuhan berkata, dua sisi term daripada notarisan hari ini. Aku yang bayar materainya semua. Kalau orang itu beli rumah, properti itu kan, masing-masing pembeli penjual punya tanggung jawab untuk membayar biaya legalnya, teksnya. Tuhan berkata, dua sisi aku bayar. Abraham gak jalan loh kalau Anda baca. Cuman Tuhan yang jalan. Dia berkata, bahkan kalau keturunanmu tidak setia, aku tetap akan setia. Aku bayar sisi pembeli, aku bayar sisi penjual. Tuhan saja yang jalan di tengah-tengah. Luar biasa. Dan ini kejadiannya nyata, ada perapian yang berasap. Saya tunjukkan, 430 tahun kemudian, perapian yang berasap itu datang lagi. Jauh setelah Abraham mati, 4 keturunan berikutnya. Dalam wujud tiang api dan tiang awan
ketika Musa berjalan, bukan di tengah hewan, tapi di tengah jalan darat di dalam dasar lautan, Laut Merah yang dibelah. Let me tell you, Tuhan yang kita sembah, kita mati pun, nanti turun-temurun akan semakin menjadi-jadi dengan anak cucu kita. Sampai mati akhir hayat. Allah perjanjian jangan kau lepaskan. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman ayat 18. Kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, itu sungai Efrat. Mari kita belajar geografi yang yaitu tanah orang Keni, orang Kanas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Saya pelankan suara saya. 400 years later, saya beritahu ya, janji Tuhan memang terkesan rohani. Tetapi ketika digenapi, janji itu akan digenapi secara jasmani. Itulah indahnya Tuhan. Jangan kita kira Allah itu roh. Semua ini ngeroh. Apa yang kau terima hari ini dalam rohmu akan ada wujudnya secara fisik nanti. Jikalau kita tetap berpegang teguh pada pengharapan iman kita. Saya kasih rangkuman 3 poin sini, Anda boleh foto silakan. Tuhan yang menjawab keraguan kita. 1, kita review ya apa yang kita pelajari. Iman itu mencari Tuhan, sekalipun dalam keraguan. Siapa bilang orang beriman itu tidak pernah ragu? Bisa ragu, tapi tetap cari Tuhan kayak Abraham. Dia bawa keraguannya kepada Tuhannya. 2, persembahan kita adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Baik itu persembahan kita, atau persembahan hidup kita, atau perjanjian kita dengan Tuhan. Pokoknya saya punya janji sama Tuhan untuk saya bertobat, yaitu saya tidak akan luangkan 1 hari tanpa saya pagi hari mencari wajahnya dulu. That's my covenant. Makanya yang paling saya sayangkan ketika dahulu kala saya sering berlutut berjam-jam, lalu gak bisa. Tapi ketika saya sayangkan lutut saya untuk apa? Lutut saya sembuh loh. Berarti sekarang saya beritahu good news ya, saya mau berlutut lagi saya bisa sekarang. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan sembuhkan lutut saya karena Tuhan mau saya berfungsi. Anggota badan kita itu bisa menjadi kesempatan kedua. Hidup ini juga bisa menjadi pemberian baru, meskipun kita tidak mati. Ada orang yang nyaris mati, hampir mati, divonis segalanya, lanjut lagi. It's a gift, you see. When you don't love your life will be given to you. Untuk kita tidak mencintai nyawa kita, malah justru diberikan pada Tuhan. Jadi kita harus pelajari yang poin 2 tadi, yang poin 3 sekarang. Jangan takut hari esok lah. 430 tahun kemudian, saya rasa sih dunia nggak ada 400 tahunan. Nggak ada. Kalau lihat dari tanda-tanda zaman sekarang seharusnya, tapi jangan memprediksi kapan, nggak ada orang yang tahu. Tetapi kalau kita lihat semakin dekat, ya. Tapi jangan takut akan hari esok, sebab Tuhan sudah ada di depan kita. Dalam tiang api, tiang awan. Puji Tuhan. Nyalakan 3-3, difoto silakan. Cepat. Yes, haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lain. Singer. Terima kasih Tuhan Yesus. Esra, mau nyanyi lagu apa? Mari semua jemaat bangkit berdiri bersama dengan saya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. He who began a good work in you will be able to complete it. Mari kita bawa doa ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus,
Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah. Saya ingin umat Tuhan mendukung iman orang-orang yang goyang. Tentunya ada di ibadah pagi hari ini. Di antara jemaat yang onsite di sini maupun yang sedang online di streaming di mana-mana, yang lagi mengalami keraguan tertentu, dilanda kebimbangan. Jangan lawan sendiri, Anda punya saudara sevisi, keluarga seiman. Kami akan mendukung dan menopang. Tahukah iman itu bisa menopang iman orang lain? Saya percaya Tuhan juga bisa menguatkan Anda. Sebab ke depan jalannya nanti, kalau Anda kuat dan kokoh dalam perjanjian Allah, Anda akan melihat apa yang diwahyukan secara rohani. Anda akan menyaksikan penggenapannya secara fisik pula. Apapun itu yang sedang Anda nantikan. Kalau itu ada, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan saya minta Anda maju ke depan, kami akan doakan di depan sini. Haleluya.